Abraham itu dibenarkan di pasal 15, itu sebelum dia disunat di pasal 17. Dan itu bahkan sebelum dia mempersembahkan Ishak di pasal 22, begitu. Dia mempersembahkan Ishak di pasal 22 itu sudah puluhan tahun setelah dia dibenarkan. Kan Yakobus 2:21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, ayat ini mungkin menunjukkan bahwa iman Abraham itu dari perbuatan. Dia dibenarkan karena perbuatan. Nah, berarti tanpa perbuatan berarti belum terjadi keselamatan atas orang tersebut. Pak Stephen bilang, perbuatan adalah buah keselamatan. Jika tidak ada buah, tidak ada keselamatan atas orang tersebut. Berarti perbuatan itu mandatory. Ya, jadi banyak orang mau mempertentangkan antara apa yang Paulus katakan dengan apa yang Yakobus katakan. Tetapi kita berkata bahwa firman Tuhan kan tidak mungkin bertentangan, gitu ya. Tadi Pak Krisanto menanyakan Yakobus 2 ayat 21, bunyinya, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Sekarang coba kita buka dalam kitab Kejadian, ya. Kapan Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah? Dia mempersembahkan Ishak di atas mezbah itu di pasal 22. Ya, pasal 22. Ingat ya, pegang ini. Kapan dia disunat? Pasal 17. Jadi ingat sekali lagi. Abraham ini mempersembahkan Ishak pasal 22 Kejadian. Itu sudah umurnya sudah 100 plus. Karena dia Ishak lahir kan dia 100. Udah 100 sekian lah, ya, nggak tahu Ishak umur berapa. Kejadian pasal 17 dia disunat. Dia disunat ini di umur 99 tahun. Kapan Abraham dikatakan dibenarkan oleh Tuhan? Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 6 saya bacakan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Kejadian 15 dia sudah dibenarkan, Kejadian 17 dia disunat, Kejadian 22 dia mempersembahkan Ishak. Perhatikan apa yang menjadi argumen dari Paulus di Roma pasal 4. Saya bacakan. Roma pasal 4 ayatnya yang dari ayat 1 deh saya bacakan. Ya, begini ya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Jadi tidak mungkin dibenarkan karena perbuatan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya lompat sedikit ke ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Jadi Paulus berargumen, Abraham itu dibenarkan di pasal 15. Itu sebelum dia disunat di pasal 17. Dan itu bahkan sebelum dia mempersembahkan Ishak di pasal 22, begitu. Dia mempersembahkan Ishak di pasal 22 itu sudah puluhan tahun setelah dia dibenarkan. Ya. Dia dibenarkan di pasal 15. Nah, ini mengajarkan kita apa? Bahwa pembenaran Abraham tidak didasarkan kepada bahwa dia mempersembahkan Ishak. Lalu apa yang dimaksud dengan Yakobus kalau begitu? Yang dimaksud dengan Yakobus adalah bahwa perbuatannya Abraham mempersembahkan Ishak itulah bukti dari iman dia, bahwa iman dia itu iman yang real, begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara Paulus dengan Yakobus, karena Paulus sedang berbicara bagaimana jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah iman saja, dan dengan asumsi iman yang dimaksud adalah iman yang sudah benar nih, gitu. Yakobus menghadapi masalah yang berbeda. Yakobus menghadapi masalah ada orang yang beriman palsu dan beriman asli, gitu. Jadi pura-pura beriman dan benar-benar beriman. Dan maksud Yakobus adalah iman yang asli pasti menghasilkan perbuatan. Begitu. Jadi perbuatan benar yang saya katakan tadi adalah bukti atau buah dari keselamatan, tapi bukan dasar dari keselamatan itu sendiri. Alkitab sangat jelas mengajarkan itu, sangat jelas. Ya, jangan salah, jangan menjadi kacau. Perbuatan itu adalah bukti dari keselamatan, tetapi bukan dasar dari keselamatan. Gitu ya. Nah, kalau sepertinya mirip, tapi kalau kita salah, celaka kita. Celaka, karena kita akan menjadi orang yang mengandalkan keselamatan kita untuk
perbuatan kita untuk Perbuatan keselamatan. keselamatan, ya. Ya.